Kalau misalnya ada kebakaran, otomatis itu kan tadi jangan panik ya. Yang kedua, langsung hubungi pemadam. Walaupun pemadam ke sana api sudah mati, ya alhamdulillah kita juga tinggal melakukan pengecekan aja. Jadi nggak usah takut untuk menghubungi kita. Karena kita tuh free, nggak ada bayaran sedikit pun. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sahabat perspektif baru, Anda kembali berjumpa dengan saya Hayat Mansur untuk program wawancara radio perspektif baru. Nah, sahabat perspektif baru, kondisi darurat seperti kebakaran berpotensi terjadi di mana saja dan kapan saja. Untuk itu, di setiap daerah selalu ada dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Saat ini, penanganan kebakaran dan juga penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh pria. Ada Sri Kandi yang jadi petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. Hari ini telah hadir bersama saya seorang petugas, seorang Sri Kandi yang menjalani tugas sebagai pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana di Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Ada Ratika Yuli Puspita. Salam perspektif baru, Ratika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ratika atas kesediaannya untuk hadir. Ratika, saat ini kan Anda bertugas sebagai Sri Kandi, Nasdamka dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Nah, sudah berapa lama Anda bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran? Saya di sini alhamdulillah mengabdi sudah mau 17 tahun. Lama sekali ya. Nah, mengabdinya itu karena pilihan Anda sendiri atau keinginan Anda sendiri atau karena memang Anda ditugaskan di Dinas Damkar? Kebetulan waktu itu di sini itu kan memang perempuannya terbatas sekali. Saya kebetulan di bidang dulu tuh namanya bidang pengendali operasi. Dulu tuh jadi di sini nggak ada perempuan yang buat administrasi. Jadi ada istilahnya tenaga magang yang dibutuhkan untuk bagian administrasi yang untuk bikin laporan, segala laporan kebakaran dan lain-lain. Jadi awalnya sebagai tenaga magang atau sukarelawan. Kalau sekarang, Ratika ini bertugas di bidang apa di Dinas Damkar dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung? Masih di bidang yang sama, cuman berubah nama aja. Dulu pengendali operasi, sekarang nama bidang saya pemadaman dan penyelamatan. Enggak, maksudnya ini dulu kan awalnya di bidang administrasi magang. Nah, kalau sekarang bidang apa? Kita sebetulnya di sini sekarang status saya sebagai petugas harian lepas, petugas pemadam kebakaran. Itu sebetulnya kalau secara resminya itu sebetulnya ditempatkannya sebagai tenaga lapangan, tapi di BKO kan di bagian administrasi. Jadi tapi tetap saya tetap turun ke lapangan kalau ada kebakaran. Ah, Jadi double. job tapi gajinya cuma satu ya. Oke. Nah, sebagai petugas lapangan juga, berarti Anda juga kalau ada kebakaran tadi kan akan turun juga. Nah, itu kan memiliki resiko yang tinggi. Apa Anda tidak khawatir dengan adanya resiko yang tinggi, Kak? Walaupun setiap pekerjaan ada resiko, tapi ini resikonya lebih tinggi loh. Betul, betul. Namanya resiko, namanya musibah atau apapun sebetulnya bisa terjadi di mana aja, betul kan? Betul. Ya kan? Alhamdulillah sih sampai saat ini saya belum pernah mengalami hal-hal yang membahayakan banget ya. Alhamdulillah karena kita juga kan di sini ada pelatihan, ada segalanya. Sebelum kita membantu orang lain pun kita harus mempersiapkan safety untuk diri kita sendiri, gitu kan? Nah, kalau dari sisi keluarga ada keberatan nggak? Kan nggak ya kalau Alhamdulillah enggak. Wan, tapi kok anak saya atau istri saya kok ditugaskan di bidang pemadam kebakaran yang risikonya tinggi, yang pria juga belum tentu bisa mampu melakukan hal itu gitu. Insya Allah enggak ya. Alhamdulillah sampai saat ini makanya saya masih bekerja di sini, masih diizinkan oleh keluarga saya. Jadi intinya kita minta support, selain minta support kan yang pertama ya lo minta doa dari mereka gitu, dari keluarga, terutama orang tua ya.
waktu pertama kali keluarga mendengar Anda ditugaskan di bidang damkar, bagaimana reaksi mereka? Paling cuma kasih tahu lebih berhati-hati karena ini resiko untuk apa rentan bahayanya lebih besar, lebih ke situ sih. Apa sebelum melakukan sesuatu pekerjaan ya jangan lupa berdoa, seperti itu aja. Dari pihak keluarga kan sudah memahami bahwa Anda terjadi damkar dan memiliki resiko. Nah, bagaimana cara Anda mengatasi atau mengurangi resiko yang terjadi di tempat kerja ketika Anda bertugas? Yang pertama yaitu kita jangan pernah lupa sama APD kita yang dipakai karena itulah alat utama untuk pelindung diri kita. Helmet, fire jacket, sepatu boot itu yang jangan pernah sampai ketinggalan. Sama sarung tangan juga itu jangan sampai ketinggalan. Diusahakan untuk tidak ketinggalan. Kalau memungkinkan untuk masuk sampai ke dalam itu jangan lupa masker, masker juga itu. Anda juga tadi mengatakan dapat pelatihan. Nah, pelatihan apa saja yang Anda dapat sebagai petugas damkar dan penanggulangan bencana? Pilihannya standar itu yaitu pemadaman satu, ada fire ground, ada vertical rescue, ada pertolongan pertama. Pratika, kalau orang menyebut damkar selalu asosiasinya adalah pemadaman kebakaran. Tapi apakah memang hanya itu saja tugas dari damkar ini? Apa saja tugas yang lainnya? Ada di sini itu kebetulan kalau untuk yang bertugas di lapangan itu yaitu ada bidang pemadaman dan keselamatan dan juga ada penanggulangan bencana. Kalau saya kan ada di bidang pemadaman dan penyelamatan, berarti itu mengatasi penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan. Jadi kayak evakuasi, kayak orang yang mau bunuh diri, orang yang masuk ke sumur, bahkan sampai kucing masuk ke sumur, dompet masuk ke gorong-gorong yang seperti itu juga kita melayani pelayanan tersebut. Kalau penanggulangan bencana itu lebih ke yang bencana besar seperti gempa bumi, longsor, ya begitu, bencana alam, Oh, banjir. oke. Kalau penyelamatan orang yang patah hati mau bunuh diri, termasuk tugas Ratika juga nggak? Itu mah udah mesti sama hati lagi ya, udah bingung gitu. Hmm. Tapi pernah 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 satu kejadian penyelamatan orang yang mau bunuh diri karena diputusin pacarnya. Seriusnya. Hmm. Iya pernah. Jadi petugas kami naik ke atas. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Sundanya tuh ngolo. Apa sih kalau bahasa Indonesia tuh ngebujuk ya, dibujuk, ngebujuk gitu kan? Heeh, dibujuk. Jadi kita ke atas tuh petugas kita, cuman tetap aja yang nyelamatin ya si cewek itu. Jadi komunikasi komunikasi pakai pesawat, pakai HT di atas. Yang naik Ratika atau rekan kerja Ratika? Yang pria atau dia? Laki itu yang naiknya, laki-laki karena itu ke tower kan. Dan itu Oh, kejadiannya malam. kondisi bencana kan bisa terjadi kapan saja. Nah, jam kerja Ratika ini sebagai perempuan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, apakah juga jam kerjanya kapan saja? Batas-batasan waktu saja. Kalau perempuan itu kita kerjanya sama kayak hari kerja PNS staff seperti biasa, 5 hari kerja, 8 jam selama 5 hari kerja, Senin sampai Jumat. Tapi kalau ada kebencanaan yang kedaruratan membutuhkan banyak personel, kita harus siap kapanpun dipanggil oleh pimpinan untuk membantu. Gitu. Kalau lagi di rumah dipanggil, Anda juga harus datang. Betul, betul. Harus siap, harus siap. Suami Anda atau anak Anda keberatan atau tidak? Oh, lagi libur kok dipanggil gitu. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Ketika ada masyarakat yang butuh untuk penanganan pemadaman kebakaran ataupun penyelamatan atau penanggulangan bencana, nah itu biasanya menghubunginya kemana? Kalau untuk ke Bandung itu, kalau di handphone kan otomatis harus pakai kode depan ya, 022113. Itu untuk kota Bandung. Atau kalau misalnya itu kan kadang suka banyak yang iseng ya, banyak yang suka mainin karena kalau dari telepon biasa itu kan gratisan kan. Jadi suka banyak yang iseng gitu. Jadi selalu susah dihubungi. Jadi ada kontak person satunya lagi di 022 7207 113. Kalau untuk Bandung seperti itu. Nah, kalau untuk daerah lain, kalau nggak salah ada yang berbeda juga call sign-nya. Nah, bagaimana Anda dan teman-teman kerja Anda bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah telepon iseng dan itu adalah telepon benar yang membutuhkan pemadaman kebakaran atau jasa penyelamatan? Itu nanti ada konfirmasi ulang. Jadi setelah kita terima laporan, jadi itu kan ada petugasnya sendiri di sini namanya DCC.
Jadi di atas kita punya DCC, punya call center sendiri yang khusus melayani telepon dari masyarakat. Nanti setelah data masuk, dikonfirmasi dulu kita telepon ulang baru itu benar apa enggaknya. Tapi tetap aja sih ada yang suka sampai kecolongan bohong sih Hmm. pernah cuma sudah berkurang lah, nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi dikonfirmasi lagi setelah terima berita itu kita nggak langsung pergi atau gimana, kita konfirmasi ulang dulu. Sekarang kan udah zamannya media sosial ya atau internet. Nah, apakah ada jasa dibuka juga oleh Damkar ini untuk orang yang membutuhkan jasa damkar dan penyelamatan ini bisa menghubungi via media sosial kan di mana juga bisa lebih mengidentifikasi orang. Misalnya kalau WA kan misalnya langsung terlihat wajah saya atau itu bahwa itu nomor saya gitu loh. Iya, kita sekarang kita call call WA, WA-nya ada, IG ada, TikTok ada. Kadang mereka juga bikin laporan nge-DM ke IG juga ke banyak. Kebetulan saya juga admin IG-nya, jadi suka tahu yang terima laporan-laporan gitu. Cuman kalau kebakaran itu banyaknya sih via call ya, call. Jadi langsung ke DCC gitu. Cuman kalau kayak evakuasi dan bertanya macam-macam itu kita banyaknya di IG. Anda sudah 17 tahun ya bekerja di bidang ini. Apa yang menyebabkan Anda bisa menikmati pekerjaan ini atau menyukai pekerjaan ini? Karena jatuhnya gimana ya, kalau sudah kita nolongin orang itu terus lihat orang seneng gitu karena kita selamatin tuh seneng gitu, jadi adem aja, kitanya enak aja gitu, jadi kayaknya kitanya ikut adem juga nih nolongin orang gitu, karena kan kita bergerak di bidang jasa ya. Jadi lihat orang-orang yang mereka itu lagi kena musibah gitu, udahnya tapi mereka masih sempat untuk Teteh makasih ya, Bapak makasih ya. Dengan hal seperti itu aja kita udah, saya pribadi udah happy aja gitu. Jadi kayaknya udah nyaman aja gitu untuk ada di titik itu, udah nyaman aja untuk bekerja di bidang ini. Oke, kalau berbicara mengenai damkar, pemadam kebakaran, ada moto yang selalu saya ingat karena saya besar di kota Jakarta Pusat, di dekat Dinas Pemadam Kebakaran, di Jalan Haji Jainul Arifin, itu terbesar di Jakarta. Motonya adalah pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhannya. Nah, gitu kan. Nah, apakah Ratika juga harus menjalani hal itu? Iya, kalau misalnya ada kebakaran ya kita kita pulang sampai api itu betul-betul sudah padam. Hmm. Walaupun itu misalnya pemadamannya berlangsung selama 10 jam dan itu udah di luar jam kerja Ratika sebenarnya. Nggak diganti dengan Tapi kalau di sini kita ada rolling, ada rolling peleton dan lain-lain. Kita di sini ada rolling karena kan nggak mungkin lebih dari 24 jam. Kita ada rolling juga Pak di sini. Jadi kita rolling gantian sama peleton selanjutnya. pernah ada kejadian yang membuat duka dalam bertugas. Ada, ada. Itu kejadiannya September 2017. Mungkin itu viral juga ya. Mungkin itu viral waktu dua rekan saya meninggal. Apa penyebabnya? Itu mereka tertimpa robohan pabrik yang kebakaran. Yang Oh, satu meninggal di tempat, yang satu lagi sempat kritis dulu 5 hari kemudian meninggal. Itu yang benar-benar sampai sekarang saya dan rekan-rekan yang lainnya benar-benar nggak akan pernah bisa lupa lah kayak begitu, karena udah bareng-bareng terus udah gitu benar-benar kejadiannya pas lagi kebakaran banget, pokoknya sedih banget lah itu. Sampai sekarang juga kita masih tetap, sampai akhirnya kan aula di sini tuh dinamai nama mereka. oke, benar bekerja sesuai dengan moto ya, pantang pulang sebelum padam, walaupun nyawa taruhan. Ah, nah, ini bekerja memadamkan kebakaran ini kan ya sudah pasti ya membuat wajah dan tubuh kita itu ya istilahnya bisa kusam lah. Nah, sebagai Kandi pemadam kebakaran, apa juga Anda masih sempat gitu untuk melakukan perawatan? Ya sempet-sempet aja sih, karena kan kita masih ada waktu. Kalau misalnya hari biasa kan kita masih ada waktu, dari jam 5 ke atas kita ada di rumah, masih bisa lah. Cuman kalau memang kalau lagi kebakaran gak usah ditanya lah, udah baunya macam-macam, udah mukanya cemong-cemong, udah nggak aneh lah. Jadi kalau misalnya sekarang nih kayak gini, pernah ada yang nanya,
pernah ada yang nanya ini kalau kebakaran teh tetap cantik gitu ya. Ya tergantung lah, tergantung kebakarannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita di lokasi lebih dari 10 jam kan nggak mungkin masih kayak begini gitu kan. Saya tanya, kok tugas di pemadam kebakaran di lapangan, wajah Ratika ini tetap bersih gitu kan? Nah, apa nggak rugi gitu kan? Habis di perawatan, tiba-tiba besok petugas dipanggil ke lapangan cemong-cemong lagi gitu kan? Kan orang kalau udah perawatan, males nih, takut jadi jelek lagi, kotor lagi, kusam lagi gitu. Karena mungkin passion saya sudah di sini. Tapi Karena passion saya di sini, Bang. ada ada budget khusus dari dinas gitu loh untuk Anda dan teman-teman Sri Kandi untuk melakukan perawatan gitu loh. Enggak lah, nggak ada. Sama semua kita gajinya di sini sama. Oke, Ratika, apa sih yang harus diperhatikan oleh publik gitu loh agar tidak terjadi kebakaran? Sebetulnya ada di sini pun ada bidang yang khusus menangani penanggulangan kebakaran. Sebetulnya alhamdulillah Pak, sekarang itu kebakaran itu sudah berkurang dengan adanya pemadaman oleh warga sendiri. Nah, berarti kan itu di sini bidang pencegahannya sudah berhasil ya dalam sosialisasi untuk penanganan kebakaran. Jadi walaupun kita ke lokasi apinya sudah padam oleh warga, ya alhamdulillah berarti kita cuma tinggal pengecekan. Alhamdulillah. Jadi kita di sini emang ada bidang pencegahannya. Itu isinya ada yang pelatihan, ada penyuluhan tentang bagaimana penanganan pertama kebakaran, bagaimana kita belajar menggunakan APAR. Jadi kan disarankan di rumah itu ada APAR ya, APAR minimal 3 kilo, satu rumah satu APAR, itu disarankan. Itu tuh benar-benar bermanfaat banget lah kan sekarang kalau ibu-ibu kalau misalnya kaget kebakaran kan katanya pakai apa ya alat pemadam sederhana kayak lap kayak karung kayak gitu kan cuman kan kalau namanya panik ibu-ibu yang ada main lempar ya Hmm. kan itu kan jalan main lempar nanti apinya di mana apasnya kemana tapi kalau apar kan kita bisa dari jarak agak jauhan masih bisa mengoperasikan apar itu. Nah, apa yang harus diperhatikan dari APAR ini, alat pemadam kebakaran ini? Karena mungkin kan itu juga ada kadaluarsanya dan sebagainya, dan bagaimana cara penggunaan yang betul. Tolong berikan tipsnya. Biasanya nanti suka ada kalau misalnya di sini ada kecamatan yang minta untuk penyuluhan dari bidang penyuluhan turun. Terus kalau kalau enggak dimulai dari anak-anak TK kunjungan ke sini. Anak-anak TK suka berkunjung ke sini kan. Anak-anak TK anak-anak sekolah bukan TK aja anak sekolah suka berkunjung sini disarankan orang tuanya pun ikut karena di situ penyuluhan pun apa memberikan tips-tips di situ untuk masyarakat. Jadi diambil nanti juga dari sini ada programnya ke kecamatan dari penyuluhannya. Kalau seperti itu saya kurang tahu teknisnya ya karena adanya di bidang pencegahan gitu. Kalau saya benar-benar yang turun ke lapangan kalau ada kebakaran saya turun sebagai Sri Kandi bagian tempurnya. Sebagai serikan di bagian tempurnya, terakhir kami ingin minta tips apa yang harus diperhatikan oleh kita, oleh masyarakat saat melakukan pemadaman sendiri. Yang ke satu jangan panik. Kalau panik kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang kedua coba fokus. Yang ketiga manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tapi kalau misalnya itu sudah tidak memungkinkan, asap sudah tebal banget. Kalau misalnya ada kebakaran, otomatis itu kan tadi jangan panik ya. Yang kedua langsung hubungi pemadam. Walaupun pemadam ke sana api sudah mati, ya alhamdulillah kita juga tinggal melakukan pengecekan aja. Jadi nggak usah takut untuk menghubungi kita. Karena kita tuh free, nggak ada bayaran sedikit pun. Oke, terima kasih Ratika. Sebagai penutup saya hanya mengingatkan jangan panik ketika kita menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran dan jangan ragu untuk segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran karena itu semua free. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya dan salam perspektif baru.